Baik, masih ada satu pantun. Jalan-jalan ke Pasar Rahayu. Dah, mulai aja yuk. Serius ya? Baik, menarik Ustaz ketika kita bicara tentang konsep keluarga besar gitu. Karena ketika kita sudah berkeluarga, kemudian yang berkeluarga ini tidak hanya suami dengan istri, tapi juga dengan keluarga masing-masing gitu. Kemarin Ustaz sudah menyampaikan kita harus memahami karakter masing-masing. Jadi keluarganya seperti apa, keluarga kami seperti apa, dan itu seolah-olah kita menjadi duta dari masing-masing keluarga. Mungkin Ustadz bisa menceritakan lebih jauh, kira-kira bagaimana sih sebenarnya harmonisasi ini secara konsep Islam dan kemudian secara teknisnya bisa diimplementasikan. Terutama saya pernah iseng bertanya karena saya sendiri mengalami masa-masa di mana jadi kontraktor, jadi ngontrak di mana-mana, sempat juga mengalami masa bersama dengan mertua, jadi hidup bersama dengan mertua dan dan juga merasakan hidup sendiri. Jadi sekarang di sini tidak ada keluarga inti, dalam artian tidak ada orang tua dan mertua. Kira-kira harmonisasi ini seperti apa, Ustaz? Salah satu istri Nabi awalnya adalah budak yang dihadiahkan kepada beliau, lalu beliau merdekakan, namanya Maria. Bukan orang Belanda, walaupun namanya Maria. Dia dari Mesir, Maria Al-Qibtiyah, Maria from Egypt. Bersebab pernikahan ini, maka orang Arab menyebut orang-orang Mesir itu sebagai saudara, sebagai kerabat. Padahal yang nikah itu bukan seluruh orang Arab dan bukan seluruh orang Mesir. Begitulah kekerabatan itu dijalin, bukan hanya dengan keluarga istri, keluarga suami, bahkan dengan masyarakat yang melingkupinya. Nah, selain untuk kepentingan saya belajar menyesuaikan diri dengan istri saya, tetapi begitu saya menikah dengan orang yang sukunya berbeda, maka saya berusaha untuk memahami, melebur, mengambil apa-apa yang baik, termasuk nasihat-nasihat dalam urusan mendidik anak maupun urusan lain. Saya berusaha mempelajari juga pelangga-pelangga ungkapan-ungkapan Bugis. Kenapa? Karena istri saya orang Bugis. Nah, artinya bukan hanya dengan keluarganya, bukan hanya dengan orang tuanya. Sering terjadi kasus datang kepada saya mengeluhkan, istrinya mengeluhkan mertuanya, giliran suaminya ada sesi khusus dengan saya karena kadang-kala memang sesinya terpisah. Yang dikeluhkan adalah mertuanya juga, mau anaknya tak mau orang tuanya. Lalu gimana sih memandangnya? Saya ingin memetakan secara umum dulu. Fardu ain itu didahulukan daripada fardu kifayah. Fardu ain itu gimana? Kewajiban yang dibebankan kepada satu orang dan tidak dapat digantikan oleh orang lain. Sholat itu fardu ain. Mendidik anak itu juga demikian. Menafkahi keluarga itu fardu ain, tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Nah, ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu sesuatu yang harus ditunaikan, harus dilaksanakan, yang jika tidak akan mendatangkan madarat, akan mendatangkan keburukan bagi muslimin. Akan tetapi jika telah ada satu saja, setelah ada yang mencukupi untuk mengambil tanggung jawab itu, gugurlah kewajiban orang-orang lain. Contohnya memandikan dan menguburkan jenazah. Walaupun satu kampung isinya 3.000 orang, bukan berarti 3.000 orang itu harus ikut memandikan semuanya. Nah, cukuplah ada satu atau dua orang. Dalam sebagian urusan dakwah ini juga termasuk fardu kifayah. Dalam arti berdakwah, ada orang datang semacam ini fardu kifayah. Akan tetapi jika tidak ada orang yang menguasai urusan tersebut kecuali hanya dia, bagi dia berubah kedudukannya menjadi fardu ain. Akan tetapi tetaplah ada prioritas tentang apa yang perlu
didahulukan apa yang perlu dilaksanakannya. Saya lagi, itu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu kifayah didahulukan daripada yang sunnah. Suatu hari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkunjung ke rumah muridnya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ketika datang bukan main senangnya muridnya ini menyambut dengan sukacita, disongsonglah kedatangan gurunya, keledainya dituntun oleh Imam Ahmad, ringkas kata dihormati dengan sepenuh penghormatan. Hingga selesailah acara makan-makan juga sudah selesai. Anaknya Imam Ahmad penasaran dengan sosok yang satu ini. Kenapa? Karena sosok satu ini sering sekali diceritakan oleh ayahnya. Sepertinya tidak ada manusia yang lebih baik di dunia ini melebihi Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Nah, karena itu wajar penasaran. Ini anaknya bukan anak kecil lagi, sudah dewasa tapi penasaran. Ini kayak apa sih Imam Syafi'i ini? Makannya banyak. Saya nggak tahu ukuran banyak seberapa itu ya. Dan harus dihabiskan. Ini katanya orang soleh, makannya habis. Makan banyak ini. Terus malam orang-orang yang lain sudah bangun untuk sholat malam, qiyamul lail, Imam Syafi'i tak kunjung muncul. Apa yang dikerjakannya? Dan ketika subuh datang, nggak pakai wudhu, langsung menuju masjid dan sholat. Tak tahan anaknya Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala ini kemudian bertanya kepada Imam Syafi'i mengenai urusan-urusan tersebut. Pertama, soal makan. Imam Syafi'i mengatakan sebaik-baik hidangan adalah hidangan orang yang soleh. Aku tidak menemukan orang yang lebih soleh daripada ayahmu, maka aku merasa perlu untuk menghabiskan makanan ini karena inilah makanan yang paling barokah. Nah, kemudian ya, urusan kedua, katanya orang soleh kalau pakai bahasa kita ya, kok kayak nggak tahajud, nggak qiyamul lail. Maka Imam Syafi'i menerangkan, sesungguhnya aku ada satu urusan yang senantiasa memenuhi pikiranku dan aku mendapatkan jawabannya tadi malam. Aku khawatir apabila aku tidak menuliskannya, umurku tidak sampai kepadanya. Maksudnya nggak cukup kalau menundanya. Maka Imam Syafi'i mendahulukan fardu kifayah ini, menjelaskan urusan yang apabila ditinggalkan khawatir tidak ada lagi yang menerangkan, meninggalkan qiyamul lail, meninggalkan tahajud di malam itu. Kemudian kenapa kok langsung ke masjid pakai wudhu? Karena masih ada wudhunya. Ini yang kayaknya agak susah buat sebagian muslimin ya, karena begitu salam kadang ikut salam juga sudah berhadas dia. Itulah bedanya ahlul hadis dengan ahlul hadas. Kalau saya bukan ahlul hadis nih ya. Nah, itu gambaran. Nah, yang sunnah didahulukan daripada yang mubah. Ini kaidah-kaidah tampaknya sederhana, tetapi kalau tidak diperhatikan orang bingung. Contohnya begini, suami sakit, perlu kita tungguin. Anak-anak masih kecil, suami sakit, tidak terlalu tidak terlalu darurat, dan ada rekan-rekannya, ada muslimin lain yang dengan senang hati mau menjaga suami di rumah. Anak-anak ini apabila dibiarkan, maka dia mungkin akan hanya asik dengan gadget atau yang lain-lain. Kalau begitu, dengan menakar mengenai mana yang lebih mendesak tadi, mana yang lebih didahulukan, yang mana kira-kira? Nah, mendampingi anaknya karena berlaku baginya ku anfusakum wa ahlikum nara. Adapun suaminya ini karena yang mengobati bukan istrinya, bukan berarti ya sudah sana sakit sendiri, bukan ya. Tapi inilah cara kita memandang dengan menggunakan apa istilahnya, kedudukan masing-masing itu. Nah, yang sunnah didahulukan daripada yang mubah, kecuali jika ada hal-hal yang mengubah kedudukan dari urusan yang sunnah itu.
Contohnya gimana? Birrul walidain, berbuat kebajikan kepada kedua orang tua merupakan kewajiban. Makan pizza itu mubah. Lah kok kemudian orang tua kita menyampaikan kepada kita, aku dulu kok pengen makan pizza. Ini bukan saya pengen makan pizza ya, saya merasa tidak terlalu bersahabat, tidak terlalu akrab. Nah, makan pizza itu mubah, tetapi karena orang tua menginginkan, lalu kita memenuhi, maka kedudukannya bukan lagi mubah. Makan pizzanya mubah, birrul walidain wajib, maka kedudukan yang urusannya mubah ini naik tingkatnya, gitu ya. Nah, dua kebaikan, apalagi jika kedua-duanya fardhu ain, tidaklah akan saling meniadakan. Contohnya mendidik anak itu fardhu ain, gitu ya. Birrul walidain, berbuat kebajikan kepada kedua orang tua, hatta bahkan seandainya orang tua itu naudzubillah min dzalik musyrik, itu juga fardhu ain, nggak bisa. Anaknya 4, ayo mbok gantian, bulan ini siapa? Nah, nggak bisa, karena kewajiban itu tetaplah ada pada masing-masing. Berkenaan dengan ini jadi teringat saya ada kasus orang di Saudi sampai membawa urusan ke pengadilan. Kenapa? Rebutan ngurusi orang tuanya. Nah, terus gimana dong? Ada yang menanyakan kepada saya, bukan sekali, bukan 2 kali, gimana Ustaz? Kita sudah didik baik-baik, tetapi begitu ketemu eyangnya, ketemu neneknya, habis buyar semua yang kita sudah sampaikan kepada anak-anak itu, mentah yang sudah kita ajarkan. Terus gimana? Nah, kita ketika ini sama-sama merupakan kewajiban, tidak mungkin saling meniadakan. Artinya, jika ada masalah berarti ada yang salah dalam cara kita mengurusi, dalam cara kita melakukan kedua-duanya, atau salah satunya. Sebab tidak mungkin kita agar anak-anak baik lalu meniadakan orang tuanya, walaupun hanya dalam bentuk doa, ya Allah, untuk ya orang tuaku cepat dimatikan, gitu ya, tetap tidak bisa. Kalau orang tua kita sama-sama muslim, itu masih mending. Lah, wajibnya berbakti kepada kedua orang tua itu loh. Bahkan seandainya orang tua kita itu memaksakan kepada kita untuk melakukan kesyirikan, kita menolak perintahnya, yakni perintah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap berbuat kebajikan kepadanya. Dari sini apa yang dapat kita simpulkan? Berbuat kebajikan tidak sama dengan taat, gitu ya. Nah, titik kesalahannya adalah karena seringkali orang menganggap berbuat kebajikan birrul walidain itu sama dengan taat. Tapi bukan berarti disebabkan penjelasan saya ini, ya kan berbuat kebajikan harus taat. Karena yang tidak ditaati adalah urusan-urusan yang apabila kita penuhi itu menyebabkan kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, lalu gimana kalau anak-anak kita habis ajari, ketemu simbahnya, ketemu neneknya, hilang? Itu berarti ada yang perlu kita perbaiki, ada yang perlu kita benahi, ada yang perlu kita tata kembali dalam urusan kita mendidik anak. Baru ketemu mbahnya, padahal masih mbahnya ini, baru ketemu mbahnya seminggu sudah error, ya kan? Orang sering tidak bisa membedakan antara baik dengan tidak tampak keburukannya. Saya ulangi lagi, sangat berbeda antara baik dengan tidak tampak keburukannya. Ada anak-anak yang tampaknya baik-baik saja, semata-mata karena tidak ada peluang baginya untuk melakukan keburukan. Di titik itulah ada atau tidak orang tua kita, ada atau tidak mertua kita, maka maka tetap berlaku
perintah Allah Subhanahu wa taala yang saya sebut di awal tadi, wal yakhsha, dan hendaklah takut. Kita berhati-hati, kita merasa belum cukup memberikan bekal kepada anak kita. Kita senantiasa mengevaluasi, kita senantiasa berusaha mengukur sejauh mana anak-anak itu menyerap betul apa yang kita sampaikan. Jangan sampai bentuk zahirnya anak melakukan tetapi tidak meresap sampai ke hatinya. Nah, jika anak itu kok baru ketemu mbahnya sudah terpengaruh, maka kita juga perlu memanfaatkan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan anak. Kenapa dia bisa terpengaruh oleh mbahnya, dan kenapa dia pengaruh buruk dalam hal ini ya, dan kenapa dia anak kita itu kurang dapat menerima ucapan kita. Ini yang perlu kita benahi. Ada kalanya orang tua ketika anak tidak mentaati, yang dilakukan adalah mengeraskan suaranya, mengencangkan telunjuknya. Dia lupa bahwa penghormatan dan ketaatan itu tidak dapat diperintahkan. Ayo, harus orang tua. Itu kita bisa mengatakan begitu. Tapi yang betul-betul hormat, rasa penghormatan, respek dalam hati anak tidak bisa kita suruhkan. Yang bisa adalah kita perhatikan apa saja yang mempengaruhi munculnya penghormatan dalam diri anak. Itulah yang perlu kita penuhi, gitu ya. Nah, dengan demikian seharusnya tidak perlu ada masalah berkaitan dengan orang tua dan mertua ketika kita bersama-sama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Berarti gini ya Ustaz, prioritas itu kita sesuaikan, kita kembalikan ke hukum fardunya, sunnahnya, mubahnya tadi. Jadi begitu kita sudah meletakkan itu ke situ, kemudian kita bisa mengambil keputusan mana yang kita prioritaskan, mana yang kita lakukan. Jadi dengan memahami konfigurasi hukum tadi atas berbagai urusan kita, maka kita dapat menentukan sikap dan dapat menentukan skala prioritas. Kemudian juga dengan tetap menyadari bahwa tidak mungkin dua kebaikan yang sama-sama fardhu ain itu saling meniadakan. Dengan demikian, jika ternyata ada masalah, maka ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu dibenahi. Kita perlu tengok kembali, jangan-jangan kita yang belum mendidik anak kita dengan cara yang benar, atau jangan-jangan kita yang tidak melakukan proses interaksi yang benar dengan orang tua kita. Tugas dakwah kepada masyarakat iya, tapi juga kepada keluarga. Bukankah yang awal itu justru kepada keluarga? Kepada keluarga macam-macam keadaannya. Kalau orang tua kita memang sudah dekat dengan agama, kita bisa merefresh dengan tetap memperhatikan bahwa kepada orang tua yang berlaku perintah berbicara dengan qaulan karimah, perkataan yang memuliakan itu. Nah, kalau sekiranya misalnya ada yang nikah, mertuanya atau keluarganya masih sangat jauh dari Islam dan bahkan memang bukan muslim, maka yang berlaku tidaklah kita langsung menyuruhkan atau adu argumentasi dengan mereka, tetapi yang berlaku adalah ud'u ila sabili rabbika. Di sini yang digunakan kata Rabb dan bukan sabili rabbika, jalan Tuhanmu, bukan sabilillah. Apa pelajarannya? Kita menggunakan ungkapan yang lebih umum, yang lebih mudah diterima oleh agama apapun itu, agar mudah baginya untuk menerima konsep ketuhanan yang kita sampaikan kepadanya. Tapi ini hanyalah gambaran umum bahwa ternyata berlaku keadaan yang berbeda sesuai dengan keadaan yang kita hadapi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Menariknya apabila kita kembalikan ke ini Ustaz. Jadi kadang ini, mohon maaf ya sudah. Jadi kadang ketika suami dengan istri menghadapi orang tua dan mertua, begitu kita mendudukkannya selain terkait dengan fardu, sunnah dan
mubah tadi atau mungkin haram, kadang kita juga mendudukannya pada hak dan kewajiban. Artinya orang tua sakit atau mertua sakit atau kebetulan bersamaan misalnya, atau kebetulan bapak ibu atau rekan-rekan yang ada di sini karena posisinya di sini, kemudian orang tua di Indonesia misalnya. Jadi seperti apa Ustadz sebenarnya kita sebagai anak terhadap atau istri kita atau mungkin suami kemudian istri terhadap orang tua dan mertua ini? Iya, pertama kalau fikih itu artinya ketentuan minimal. Seperti halnya bola, aturan-aturan itu adalah ketentuan minimal. Kalau kena tangan handsball itu adalah aturan minimal. Tetapi sekedar memenuhi aturan minimal tidak menjadikannya cantik, tidak menjadikannya menarik, tidak menjadikannya sangat perlu untuk dilihat. Begitu pula dalam urusan dalam urusan suami istri ini. Hak dan kewajiban tetap perlu dipahami dan itu harus. Tetapi yang perlu dipahami lagi, kita perlu mengupayakan yang lebih daripada sekedar urusan hak dan kewajiban, yakni kita berbuat kebajikan kepada istri maupun keluarganya, dan begitu pula sebaliknya. Nah, berkenaan dengan orang tua dan mertua, sebenarnya titik awalnya bukanlah orang tua dan mertua, melainkan bagaimana suami istri ini membangun ikatan yang lebih baik, kemudian saling percaya antar keduanya. Tidak setiap orang yang mencintai itu mesti mempercayai. Ada orang yang mencintai tapi tidak sepenuhnya mempercayai. Orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, musyrik, itu bukan berarti gak cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang menyebutkan orang-orang musyrik itu yuhibbunahum kahubbillah. Mereka ini mencintai sesembahan-sembahannya selain Allah kahubbillah, sebesar sebagaimana kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa tidak cukup hanya dengan sekedar cinta. Membangun kepercayaan, betul-betul percaya. Kalau betul-betul percaya, artinya dia akan lebih mudah menerima, dia akan senantiasa melihat iktikat baik dari masing-masing, gitu ya. Kalau merasakan iktikat baik dan memiliki pegangan yang sama mengenai apa ukuran, apa pertimbangan dasar dalam melakukan tindakan dalam mengambil keputusan, maka suami istri ini akan lebih lapang, akan lebih nyaman di antara keduanya. Karena itulah yang lebih pokok sebenarnya membangun kualitas hubungan antara suami dan istri, yakni bagaimana suami istri itu saling percaya. Dan kemudian yang kedua, bagaimana suami istri itu merasa bahwa masing-masing senantiasa memiliki iktikat yang baik. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana suami istri ini saling meyakini bahwa satu sama lain ini sama-sama menuju kepada kebaikan dan menerima seluruhnya, gitu ya. Saya misalnya saya di sini ketemu orang Bugis, saya ceritakan kepada istri saya, gitu ya. Dia gak kenal, tentu saja. Istri saya tidak kenal dengan Pak Suparti dan tidak kenal juga dengan kemarin ada yang kemarin tak tanda tangan orang Bugis juga. Tetapi pembicaraan saya ini menjadikannya lebih lapang bahwa jangankan keluarganya, hanya karena sukunya sama-sama Bugis, saya ini merasa bergembira seolah-olah bertemu dengan keluarga intinya. Nah, jika ini yang dibangun, urusan kita tidak lagi rumit-rumit mengenai ini orang tuaku, ini mas. Nah, jadi inilah yang kita perlu tumbuhkan di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kuncinya saling percaya. Ini menarik. Apalagi menyatukan ini keluarga besar. Lebih besar lagi karena apalagi beberapa kalau istilah Jawa itu terah ya.
Ustaz ya. Jadi terah ini setiap lebaran biasanya ketemu gitu. Nah ini bagaimana Ustaz kita mendudukkan positioning, kemudian ini gimana, karena kadang khawatirnya justru terjebak pada ini, mohon maaf ya, jadi gosip atau apa gitu. Iya, sesuatu yang sifatnya dhanni, masih duga-duga, nanti kalau ada gunjingnya gimana? Itu diakhirkan daripada apa yang pasti. Yang kedua, kita menilai seseorang berdasarkan apa yang tampak menurut ukuran zahirnya, bukan menurut apa yang ada dalam batinnya yang kita tidak dapat mengukurnya, gitu ya. Nah, yang ketiga, adapun jika dijumpai urusan-urusan yang menjadikan yang menjadikan sebuah pertemuan itu menjadi rusak, maka yang perlu dihindari adalah penyebab rusaknya itu, gitu ya. Dan dua-duanya bisa lalai, Karena itu, karena kita menyadari bahwa kita pun bisa lupa, sebagaimana istri kita bisa lupa, sehingga ketika kita mengingatkan, kita tidak sibuk menyalahkan. Yang saya coba lakukan di awal-awal menikah, kalau malam, terutama ketika awal-awal punya anak, kita bincang-bincang, apa kesalahan saya, apa keburukan saya, kekurangan saya di hari itu. Nah, dan kemudian minta masukan. Jadi tidak dimulai dengan menunjukkan salah dia, menunjukkan kekurangan dia, menunjukkan keburukan dia. Dengan itu justru dia pun cenderung untuk berusaha introspeksi. Awalnya, kalau aku apa kesalahanku hari ini, aku tidak melihatnya. Atau misalnya, apa yang kulihatnya sebagai kesalahan pada kamu itu urusan yang sangat kecil. Kenapa? Karena memang fokusnya adalah bagaimana kita lebih mudah untuk saling mengakui kesalahan, saling mengakui keburukan, saling mengakui kelemahan diri sendiri. Nah, artinya perlu bersabar untuk tidak bersibuk membahas kesalahannya. Jadi kembali lagi, gimana nanti kalau ada menggunjing? Ya kalau ada yang menggunjing ya, kalau mampu diingatkan, dialihkan pembicaraannya. Tapi jika tidak mampu, ya kita menghindari pergunjingan itu dengan cara-cara yang baik. Karena menghindari mereka bukan berarti akan dapat meluruskan mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini ada satu pertanyaan yang menarik dan juga yang sudah muncul di slide Ustaz, dan ini salah satu poin bahasan kita karena ketika misalnya waktu dulu saya dan istri saya menikah begitu, kemudian kita agak bingung melihat batasan campur tangan orang tua atau mertua ke kehidupan keluarga kita itu seperti apa. Nah, ini juga ada pertanyaan yang kurang lebih sama di Slido terkait dengan bagaimana menyikapi mertua yang tidak rela anak laki-lakinya, dalam tanda kurung suami saya, ketika kami ingin hidup mandiri. Jadi kelihatannya ini pasangan keluarga pengen hidup mandiri, tetapi mertuanya atau orang tuanya suami itu masih ingin hidup bersama. Sementara kondisi mertua tersebut yang minta untuk hidup bersama sebenarnya masih sehat. Dan ini juga nyambung karena ke topik kita, karena kita juga pengen tahu nih sebenarnya domain keluarga yang tidak boleh direcokin oleh orang tua atau mertua itu seperti apa sih? Monggo Ustaz. Iya, ini saya perlu mencerna dengan lebih baik lagi. Maksud saya, ini bukan perkataan baru yang saya dengar, tetapi setiap kali saya mendengar itu saya masih sering kaget. Apa itu? Ketika kita menyebut saran orang tua, kemauan orang tua sebagai merecoki. Kita perlu bedakan antara perhatian orang tua, kasih sayang orang tua
dengan kemampuan untuk menyampaikan nasihat, menyampaikan saran. Ketika orang tua itu tidak terampil menyampaikan, maka dapat terjadi maunya itu memperbaiki anaknya, maunya perhatian sama anaknya, tetapi jatuhnya kepada campur tangan lebih jauh. Nah, dalam hal ini yang perlu kita bangun pada diri kita, antara kita dengan istri dengan suami itu ialah persangkaan baik kepada orang tua maupun mertua. Kemudian yang kedua, contohnya anaknya mau tinggal di rumah sendiri, tidak boleh. Kita perlu berempati. Berempati itu bukan berarti menyerah pada keadaan. Berempati itu adalah berusaha untuk memahami dan mengerti perasaannya kenapa dia sampai begitu. Sehingga kalau kita mau berempati, kita akan lebih tenang untuk memikirkan jalan keluarnya. Begini, mungkin agak rumit ya, rumusan yang agak abstrak itu. Saya dari kecil dibesarkan oleh ibu saya tanpa TV. Dan ketika saya kecil, saya hanya tidak tampak melarang, tapi hanya ditunjukkan bahwa TV itu bagusnya pada siaran berita. Karena itu saya ke rumah tetangga yang punya TV hanya pada waktu-waktu acara berita nasional jam 7 malam, sama dunia dalam berita waktu itu jam 9 malam. Adapun kalau saya masih melek, maka jam 11 saya datang ke rumah tetangga, itu berita terakhir, gitu ya. Tetangga saya sudah hafal karena saya kalau datang mesti bawa notes itu, blok note yang ada motif batiknya itu, dan pulpen. Jadi kalau begitu saya datang, maka tetangga itu akan langsung bersilakan duduk paling depan, saya nyatet. Begitu selesai, saya akan pamit. Saya jadinya masih ingat Menteri Luar Negeri Menteri Pertahanan Amerika Serikat Caspar Weinberger, gitu ya, masih sangat hafal. Perdana Menteri Inggris waktu itu Margaret Thatcher, gitu ya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat George Shultz, gitu ya. Itu yang dulu dia. Nah, manusia yang sama, orang yang saya muliakan, yang sangat saya cintai itu, yakni ibu kandung saya yang melahirkan saya. Ketika saya sudah punya anak, beliau itu bisa-bisanya kasihan sama anak saya karena nggak nonton TV. Dan berkali-kali ibu saya itu menyuruh saya untuk beli TV. Sakno anakmu nak, kasihan anakmu, anakmu tok sih gak nonton TV, cuma anakmu saja yang gak nonton TV, yang lainnya nonton. Nah, istri saya juga sempat kaget, ibu ini kok aneh, ya. Tapi jangan menganggapnya sebagai serangan dulu. Dia tahu saya ketika kecil dikarantina dari TV kecuali berita. Lah kok pas punya cucu tuh loh, malah sangat gigih untuk mengusulkan, menyuruh baik kepada saya maupun kepada istri saya agar belikan TV buat cucunya, alias untuk anak saya. Nah, kalau kita melihatnya ngerecokin, kalau melihatnya campur tangan, kalau melihatnya ini gimana sih? Akhirnya fokus kita itu menyerang, fokus kita itu mengcounter. Nah, karena itu mari kita berusaha berempati. Saya sampai menyampaikan, dan ini seringkali kami sampaikan di mana-mana, tugas orang tua itu mendidik anak, tugas nenek itu memanjakan. Dan itu keseimbangan. Artinya kalau dimanjakan neneknya sudah berantakan, ya pendidiknya yang nggak sip gitu ya. Nah, bincang punya bincang. Saya mencoba mendiskusikan, mengidentifikasi kembali siapakah ibu saya. Bukan pada saya lupa, bukan. Apa sih yang paling value apa yang paling berharga buat ibu saya? Nah, tampaknya simple, tapi perlu waktu yang lama. Beberapa kali ibu datang ke rumah, kok di rumah TV ini kayaknya opo nak, gitu ya.
Hingga akhirnya, oh iya saya baru ingat, ibu saya ketika saya kecil senang sekali, semangat sekali menyuruh saya, mengajar saya membaca dan meminjamkan buku-buku dari perpustakaan. Oh, cobalah pakai poin ini. Maka suatu hari dari bincang-bincang dengan istri mengatakan, coba Mas yang bilang. Ya, apa yang saya bilang? Jadi waktu ketika ibu datang dari kampung, memang sengaja anak-anak kita berikan buku, asik begitu, dan istri membacakan buku untuk anak-anak. Kemudian setelah itu kita sampaikan, Bu, arek-arek itu sewenang moco, anak-anak itu sangat suka membaca. Itu alhamdulillah perkembangan banyak cukup bagus. Itulah sebabnya anak-anak itu nggak seneng TV, nggak suka TV, kepingin koyok bapak Nebien. Ingin seperti bapaknya dulu, sebagaimana dulu ibu didik saya. Sampai tunggaknya ya Bu, doakannya Bu agar anak-anak senang membaca, senang belajar. Oh iya nak, sebener liku. Kemarin yang terus nyuruh beli TV kan, sebener likunya ini wakil nak. Memang banyak anak-anak itu karena terlalu banyak nonton TV, akhirnya nggak mau belajar, nggak mau membaca. Walaupun habis itu kita ya bisa ketawa juga. Saya berdua dengan istri, ternyata sesederhana itu. Tapi untuk bisa ke sana, paling awal adalah redakan, bukan cuma mengganti kosakata. Merecok itu kan memang sudah terkandung di dalamnya iktikat buruk dari orang tua. Bukan, ini karena sayang, cuma salah kebijakan. Gitu ya. Ketika kita mampu berempati, kita akan dapat berpikir lebih jernih, kepala kita lebih dingin, sehingga kita lebih mudah untuk melakukan identifikasi, dan selanjutnya kita dapat menentukan tindakan apa yang dapat kita lakukan, kita ambil terhadap orang tua, terhadap mertua kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih terkait pertanyaan ini, Ustaz. Ini tadi kan ya fase berumah tangga itu awal-awal biasanya kan kondisi finansial juga belum terlalu mapan. Jadi pilihannya antara salah satu orang tua atau dengan kontraktor tadi. Mungkin teman-teman yang mengalami itu juga tahu. Nah, ketika bersama dengan orang tua atau mertua ini, Ustaz, kira-kira Ustaz bisa memberi sedikit hints atau tips begitu, karena kelihatannya pertanyaannya ini mengarah ke arah situ juga ya pertanyaannya. Ya, bukan soal semapan apa kita, tetapi kalau kita mengambil pelajaran dari keluarga para sahabat radhiyallahu anhum dari salafus soleh, maka setelah menikah, awal menikah itu berusaha untuk hidup suami istri berdua, karena dengan itulah mereka akan dapat belajar menegakkan rumah tangga hingga benar-benar utuh. Ada ledakan emosi, itu hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah membiarkan ledakan-ledakan emosi itu. Ketika betul-betul hanya tinggal berdua, maka mereka memiliki kesempatan untuk belajar melakukan belajar menyelesaikan masalah di antara mereka berdua dan menemukan pola-pola komunikasi yang tepat. Jadi kalau dengan alasan keuangan masih pas-pasan, itu sesungguhnya bukanlah alasan yang dapat diterima, mengingat kewajiban suami menyediakan tempat tinggal seukuran kemampuan, kemudian menafkahi seukuran dengan kemampuan. Kemudian yang ketiga, menghindari kerusakan itu didahulukan daripada mengambil manfaat. Tinggal bersama orang tua padahal tidak ada hal khusus yang mewajibkannya untuk tinggal, misalnya karena orang tua sakit, melainkan daripada buat nyewa rumah, tinggal bersama mertua dulu, bersama orang tua dulu. Nah, ini artinya mendahulukan mengambil manfaat, tetapi mengabaikan pentingnya konsolidasi, membangun ikatan, membangun pola komunikasi yang pas di antara keduanya. Saya nikah saat kuliah. Nah,
dan namanya mahasiswa S1 ya, bukan S2, S3, tidak punya pekerjaan tetap, tapi saya tetap bekerja. Begitu selesai nikah, selesai akad nikah, dari Sulawesi kembali ke Jogja, belum bisa ngontrak rumah. Loh, kan bertetangga kalau begitu. Ini karena memang belum punya duit untuk ngontrak rumah. Saya tinggal di kos-kosan saya sendiri, istri saya tinggal di kos-kosannya. Maklum keluarga mahasiswa. Karena sama-sama karena sudah nikah, maka saya sering berkunjung ke kontrakan kos-kosan istri saya. Kalau istri saya tinggal di kos-kosan khusus akhwat, khusus perempuan, tapi ada induk semangnya ditunggu sama bapak ibu kos. Kalau bapak kos ada, damailah dunia ini. Kenapa? Karena akhwat-akhwat itu pada berhijab semua. Tapi kalau bapak kos lagi keluar kota, nah itu repot urusannya. Hingga suatu ketika saat saya berkunjung, bapak kos menyampaikan, sudah nikah toh? Nggih, Pak. Iya, Pak. Ah, sudah, mbok tinggal di sini, masya Allah. Yes. Nah, nggak perlu nunggu ditawari lagi ya, nunggu tawari lagi nanti nggak jadi ditawari lagi ya. Maka saya pun mulai tinggal di kos-kosan khusus perempuan itu, yang laki cuma saya dan Pak Kos ya. Nah, sehingga kalau Pak Kos nggak ada, saya mau keluar kamar, istri saya akan menginspeksi dulu, suamiku mau keluar. Setelah itu baru bisa ngontrak rumah. Andai kata ini dikeluhkan kepada mertua, menyediakan rumah kontrakan atau memberikan rumah bukan hal yang terlalu berat buat beliau. Tetapi saya berusaha pegangi betul untuk diri saya dan istri saya, tidaklah mulut ini bicara kepada sanak keluarga saya maupun orang tua saya kecuali untuk menyampaikan kabar yang baik-baik saja. Dan tidaklah kuizinkan mulut istriku bicara kepada sanak keluarganya, apalagi orang tuanya, juga untuk memberikan kabar yang baik-baik saja. Sebab aku malu mengeluhkan sang pencipta Al-Khaliq kepada makhluknya. Maka apabila sampai pada keadaan di mana kondisi perekonomian sangat mendebarkan, ya, maka yang saya lakukan adalah berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa ghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal dan jauhkanlah dari yang haram. Wa ghnini bifadlika amman siwak. Dan kayakanlah aku ya Allah dengan keutamaan rezekimu sehingga tidak perlu aku kepada yang selain Engkau. Nah, ini sikap itu memang doa, tapi pada saat yang sama ini adalah sikap yang ingin ditegakkan. Nah, walaupun masih elit, ekonomi sulit gitu ya, tetapi tetap hubungan dengan orang tua. Karena begitu menikah, bapaknya adalah bapak saya juga. Kan nggak mungkin saya bilang pada anak saya, nak itu mbah mertua. Enggak ada. Ya, sudah mbah gitu aja. Nah, sehingga saya menjadwalkan ada jadwal nelpon ke mertua, orang tua. Nah, kalau mau nelpon, karena di masa kesana yang dianggap prestisius itu makan di rumah makan Padang. Jadi kalau mau nelpon, mengupayakan betul untuk makan di rumah makan Padang dulu. Untuk apa? Untuk menenteramkan hati orang tua. Ya, jadi nggak bohong. Dari mana ini? Ini tadi habis jalan-jalan, berhenti ini tadi di rumah makan Padang. Setelah itu kita ingat sudah lama tidak telepon kita. Nah, jadi tentram lah dia, tentram. Nah, saudara-saudara, orang sering berpikir hanya urusan teknisnya. Gimana teknisnya? Tidak. Urusan awal itu menata hati kita, meluruskan sikap kita, meluruskan pandangan kita terhadap terhadap berbagai urusan kita. Jadi kalau kita merasa karena masih awal nikah, ekonomi masih
mendebarkan, lalu berpikir bahwa ya udahlah kalau gitu tinggal bersama orang tua saja, itu artinya kita kehilangan husnudzan kita, kehilangan persangkaan baik kita kepada Allah yang maha memberi rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Ini juga ada satu terkait dengan orang tua dan mertua. Ini pertanyaannya juga, saya dulu juga sempat mengalami ini. Saat awal menikah dulu, Ustaz, sampai mungkin 10 tahun pernikahan, bagaimana Ustaz mengatur jadwal silaturahim, terutama saat lebaran. Jadi kadang kan tarik-tarian, ini hari pertama di tempat siapa dulu, hari kedua di tempat siapa, antara orang tua dan mertua. Karena ini dilema yang juga cukup menarik, karena biasanya kalau dianggap oh ini hari pertama di tempat orang tuanya ini, wah berarti yang lebih diprioritaskan di sana. Monggo, apa dong? Kenapa sih kok suami istri begitu irritable? Bukan sensi ya, ada perbedaan sedikit, kok gini. Artinya tingkat kepercayaan mereka satu sama lain belum betul-betul kokoh. Di antara mereka belum ada saling prasangka baik, sehingga ukurannya hanyalah kalau nggak sama persis berarti nggak adil, bukan menakar mana yang lebih memerlukan. Biidznillah, ibu saya cara berpikirnya agak unik. Agak uniknya gimana? Ibu saya itu sering begini, misalnya soal mudik, lapo sih nak, ngapain kamu mudik itu? Saya bilang untuk minta maaf pada tetangga. Loh, salahmu apa? Kesalahan kamu apa? Kalau kamu mau minta maaf pada tetangga, ya tetangga kamu sekarang ini. Mau kamu tuh hidupnya di sana, tetangga di kampung itu waktu kamu kecil. Nah, kamu kalau sudah minta maaf ya sudah selesai. Anu bu, birrul walidain. Tadi ibu saya cukup paham dengan itu. Lah birrul walidain kok dari yoyo. Berbuat kebajikan kepada kedua orang tua aja kok nunggu lebaran. Termasuk minta maaf. Loh lah iyalah mikir kok aneh, ya Allah ya Rabbi. Kamu harus belajar agama. Kamu sudah belajar agama. Jaluk sepuro minta maaf aja kok nunggu lebaran. Uang yang duwe salah iku ojo kenteni riyo. Kalau punya kesalahan itu minta maaf, jangan nunggu lebaran. Kalau lebaran tiba, orang minta maaf belum tentu karena menyadari kesalahannya. Wong nek pas riyo iku, kalau pas lebaran tiba itu, wong sing apik karo wong sing elek padha wae. Orang baik maupun orang yang nggak baik itu sama-sama minta maaf, walaupun hanya basa-basi. Wis gak usah mulai. Tapi nek awak kepingin nyene kangen karo ibu, aja ngenteni riyo. Jadi kalau kamu mudik karena pengen minta maaf, ya nggak usah pulang. Tapi kalau kamu memang kangen ibu, nggak usah nunggu lebaran. Jadi cara berpikirnya agak nyentrik itu, sehingga memang lebih memudahkan. Nah, tempo hari mudik juga, bu. Arek-arek iku lho kepingin ro rasane mudik, koncone kabeh mudik. Lah ya mulai enak gitu sih. Nah, yang sering terjadi adalah kalau Ramadan itu ibu saya ada di rumah saya sampai lebaran. Sehingga ditanya oleh tetangga saya, "Loh, apa nggak minta maaf sama tetangga?" "Loh, saya itu kalau melakukan kesalahan langsung minta maaf ya. Nggak nunggu lebaran." Nah, cara berpikirnya begitu. Nah, kapan pulang ke Sulawesi, ke kampung halaman istri saya, ya sama, nggak usah nunggu lebaran, gitu ya, nggak usah nunggu lebaran. Mikirnya yang enak saja lah ini. Enak saja. Ini 2 minggu lalu, 3 minggu lalu kami baru saja pulang dari Sulawesi. Ada ada kakak yang menikahkan anaknya, ya sudah sekalian pulang ke sana. Simple itu. Nah, memang awal-awal pernah muncul pertanyaan, kira-kira lebaran ini kira-kira ada pulang ke Sulawesi. Nah, kita yang penting membangun
pengertian dan apa hal-hal penting dalam urusan ini, sehingga tidak dianggap abai, dan pulang itu bukan cuma karena sedang sempat, memang betul-betul menyempatkan ke sana. Wallahu a'lam. Baik, ini tadi kita lebih banyak diskusinya tentang orang tua, mertua, kemudian anak. Kemudian sementara kita kalau di Indonesia kita punya kultur bertetangga di kampung begitu, meskipun mungkin ada satu penelitian yang menarik begitu di sebuah jurnal juga, itu terkait tentang gated communities atau yang berpagar begitu. Artinya tidak mengenal tetangga-tetangganya, dan mungkin ini teman-teman yang katanya generasi milenial mungkin mengalami ini. Tetapi kultur Indonesia adalah kultur yang bertetangga. Nah, mungkin Ustadz juga bisa mengelaborasi kira-kira bertetangga secara Islam dan ini bagaimana? Apalagi ketika saya juga mengalami ketika kami memilih hidup antara di kampung atau di perumahan misalnya, kami memilih di kampung karena kita bisa ngobrol dengan yang lain. Tapi ternyata tantangannya misalnya terkait dengan saya yang agak kaget misalnya menguburkan seseorang. Begitu ada yang meninggal dikuburkan, itu ternyata luar biasa menguras tenaga, karena selesai dikuburkan kita masih harus kembali ke rumah yang meninggal, kemudian malamnya selama 7 hari berturut-turut masih harus ke rumahnya begitu. Dan ini mungkin banyak ditemui di masyarakat kita karena itu kultur begitu. Di sisi lain, ketika kita sudah memutuskan untuk hidup bermasyarakat, kadang kita juga bingung begitu, artinya dilematis. Apakah kita memang harus membatasi diri? Kalau membatasi, batasannya apa? Monggo Ustaz, sama. Batasannya itu 40 rumah. 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Cuma kalau apartemen saya nggak ngerti itu ya. Ini terus terang memang kita diskusikan. Kebetulan saya tiap hari Selasa malam ada diskusi, Kamis pagi juga ada diskusi. Terus gimana dong memaknai tuntunan agama ini? Dan sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan catatan bahwa bertetangga itu bukan soal keputusan kita. Bertetangga itu soal amanah agama. Karena itulah di awal saya kasih prolog terlebih dahulu, fardu ain didahulukan daripada fardu kifayah, fardu kifayah didahulukan daripada yang sunnah didahulukan daripada yang mubah didahulukan daripada yang makruh, ya. Yang makruh ya sedapat mungkin tidak melakukannya. Nah, lalu bagaimana yang bertetangga? Walaupun kita tinggal di lingkungan yang tidak saling mengenal tetangga, tetapi amanah agama ini, perintah agama ini kita disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad SAW, untuk menjaga hak-hak tetangga kita. Artinya kalau itu disebut sebagai hak-hak tetangga, berarti ada kewajiban kita untuk menjaga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Loh, ini prolognya malah ngeri-ngeri sedap ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Sebenarnya hari kiamat itu maknanya bukan hari hancurnya dunia, tapi hari berbangkitnya. Cuma di masyarakat kita kiamat sudah menjadi kata lain dari saat hancurnya dunia, hari berbangkit ini. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman pada Allah dan hari kiamat, fal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Siapa tetangga kita? Yang hidup di dekat kita. Kalau bukan muslim, dia hidup di dekat kita bukan? Tetangga saya di pendeta, maka dia memiliki hak atas diri saya sebagai tetangga saya, ya. Lalu bagaimana kalau tetangga kita itu muslim? Dia memiliki dua hak, hak sebagai tetangga dan hak sebagai muslim, gitu ya. Dan nanti lebih khusus lagi, hak sebagai tetangga yang muslim, sehingga dia memiliki keutamaan, gitu. Nah, di antara hak tetangga itu dia terselamatkan dari gangguan kita. Kemudian kita ikut menjaga mereka. Nah, ini yang perlu kita perhatikan.
Kalau misalnya ada tetangga kita muslim kepada anaknya kurang care, sedapat mungkin kita turut untuk ikut memberikan perhatian dan berinteraksi dengan anak itu. Suatu hari anak saya keluar rumah. Kemana? Ke tetangga. Anaknya tetangga. Pulang membawa kosakata aneh yang tidak ada di rumah. Kalau begitu apa yang boleh dilakukan? Bukan, nggak boleh main sama lagi. Bukan. Kamu main sama siapa, nak? Aku main sama ini. Oh, Mbak Anu, temanmu kapan-kapan diajak main ke sini. Tapi nanti temanku malu lah. Kamu udah bilang belum? Belum. Nah, coba kamu ajak main-main ke sini. Nah, suatu ketika pas main-main di rumah full wifi, laptop saya persilakan coba dipakai. Laptopnya sama, anaknya berbeda-beda. Ternyata begitu akses lain yang diakses. Yang satu begitu mengakses langsung nggak pakai berpanjang-panjang kata, buka Google langsung cari Jose Mourinho, Cesc Fabregas, ya, Barcelona dan lain-lain. Oh begitu. Yang satu begitu buka internet, lain lagi yang dicari, resep masakan dan lain-lain. Yang satu begitu buka laptop itu buka akses internet, maka dia mencari informasi tentang Universitas Islam Madinah dan lain-lain. Ini yang masih baik-baik. Yang satu begitu buka www.bogezone.com, apa yang diklik? Yang muncul ting klik, ceritanya macam-macam. Nah, dari sini kita bisa memahami, pertama, bukan gadget yang jadi masalah, tapi ma bi'afusim, apa-apa yang ada pada jiwa mereka. Gadgetnya sama, laptop saya, ya, aksesnya sama dari wifi saya, tapi ternyata beda anak, beda yang pegang, beda yang dicari. Itu satu sisi. Yang kedua, dari sini kita dapat memahami, anak ini suka mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang kurang pas. Nah, akhirnya kita tanyai, rupanya ini kurang mendapatkan, dalam bahasa saya di sesi pertama tadi, orang tua tidak menanamkan secara sengaja nilai-nilai hidup, prinsip-prinsip hidup, orientasi hidup, keyakinan hidup kepada anaknya, sehingga anaknya mengikuti apa saja yang lagi tren. Nah, saya kira dalam urusan ini adalah bagaimana kita berusaha, bukan hanya dalam urusan ini, karena di sesi pertama tadi saya ingatkan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dalam segala urusan, bertakwalah kepada Allah di mana saja berada, bertakwalah Allah sekuat kemampuan kita, fattaqullaha mastata'tum, termasuk dalam urusan bertetangga. Nah, kalau nggak saling mengenal gimana? Saya belum pernah hidup di sini ya. Ini kan unlit to stay, not to live here. Nah, ya kalau tidak ada saling sapa, kita yang memulai, itu tetangga saya, ini masih tetangga saya. Kalau kita mengasumsikan itu 40 rumah, kalau apartemen berarti sak laju sudah tetangga semua misalnya. Terus terang ini belum selesai bincang-bincangnya di Jogja ini. Jadi kalau di masa sekarang 40 rumah gimana? Yang dilujur ke sana apa termasuknya vertikal? Sebagian dari menganggap bahwa dilujur ke sana, mau ini tingkatnya 10, mau tingkatnya 15, padahal kalau tingkatnya 15 atau 10 saja, dan tiap tingkat itu ada 4 rumah, sudah selesai kan? 40 rumah ya? Apalagi kalau tingkatnya 15 ya. Nah, jadi walaupun di sini tidak ada suasana bertetangga itu, tetapi kita yang perlu berusaha menghidupkan itu bukan dengan membentuk rukun tetangga, bukan, tetapi dengan berusaha untuk memenuhi haknya pada tingkat yang minimalis, menyapa, tanya, kok lama nggak lihat,
sapaan-sapaan yang membuat dia merasa diperhatikan. Mudah-mudahan dengan itu justru menjadi wasilah dakwah. Oh ternyata kalau ketemu makhluk-makhluk yang kayak gitu, damai rasanya dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Ini satu bahasan yang menarik. Kita tadi melihat dari lingkup yang kecil, kemudian keluarga kita, kemudian orang tua, mertua, keluarga besar, kemudian bertetangga. Saya serahkan ke forum kalau ada yang mau bertanya, karena di slide itu salah satu kelemahannya atau kekurangannya adalah hanya 160 karakter. Jadi mungkin ada yang mau bertanya lebih detail, lebih kontekstual, monggo silakan. Kalau ada dari ikhwan akhwat, dari bapak ibu, monggo silakan. Kalau ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti boleh. Ini sesi interaktif sudah mulai dibuka, tapi nanti sewaktu-waktu kalau ada yang mau bertanya silakan tunjuk tangan saja. Saya bacakan pertanyaan dari slide ini, masih kaitannya dengan bertetangga, Ustaz. Tadi nyambung juga. Dalam bertetangga itu kan seringkali ya Ustaz, kita ketemu orang tua, ketemu tetangga yang berbeda pendapat dalam mendidik anak. Cara kita bertoleransi bagaimana Ustaz? Karena kadang tidak nyaman ya ketika misalnya tadi Ustaz sampaikan juga yang satu membatasi gadget, yang satu bahkan mungkin membolehkan malah dibelikan yang versi terbaru, bahkan mungkin iPhone baru sampai seri 7 udah dibelikan yang seri 20 misalnya. Saking karena mengakomodirinya. Kira-kira bagaimana nih kita bertoleransinya? Apa tuh? Iya, jangankan sama tetangga, wong suami istri aja sering berbeda pendapat toh. Nah iya, di rumah saya nggak ada TV, tetapi ada satu anak saya yang tiba-tiba sering menghilang. Kemana ini? Usut punya usut, ternyata ada tetangga yang baik hati. Catat, bukan merusak. Walaupun untuk bertangan, dia kan maksudnya baik. Sini, lo ada acara TV-nya bagus. Artinya bahwa dia menawarkan sesuatu yang menurut dia berharga. Menjerumuskan itu adalah apabila dia tidak menyukai, dia membenci, tahu ini jelek, dan dia mengajak anak kita, menarik anak kita untuk melakukan yang jelek. Lah kalau itu bagi dia sendiri merupakan hal yang menyenangkan, dia sendiri kalau menikmati tayangan dangdutan juga senang. Lah kok manggil anak kita itu bukan mencelakakan, akibatnya memang celaka, tapi bukan niatnya mencelakakan. Lagi-lagi sebelum melangkah lebih lanjut, mari kita tata dulu hati kita dalam memandangnya. Kalau belum, wah ini repot tetangga. Kalau tetangga agamanya jelek ini kacau kita. Ini kita mendidik, direcokin terus, direcoki. Padahal kita punya tugas untuk mendakwai mereka. Kalau nggak bisa mendakwai, minimal kita tidak menjelekkan mereka, tidak menimbulkan keburukan dari mereka. Tapi fakta bahwa yang dilakukan oleh tetangga saya itu nggak sesuai dengan apa yang kami yang kami pegangi. Terus gimana ini? Alhamdulillah, tapi yang bagian ini nanti diedit ya. Gak enak ini, ngerasa ditombol dia. Betulan tuh ya. Sekarang ini Belanda dan dan Delingo itu hanya dibatasi oleh HP. Sehingga ini aja saya belum nyampe sini, bahkan slide bahkan posternya poster ini saya belum dapat, itu sudah muncul di grup sekolahannya anak saya. Saya kaget, ini dari mana ini? Jadi sekarang tidak ada lagi tempat rahasia. Tadi saya sudah ditanya, sudah ngopi? Saya bilang, saya nginep pas di belakang pabrik kopi. Nah,
Terus sekali lagi, ini selingan saja bahwa sekarang ini batas dunia hanyalah HP kita ini. Terus saya bincang dengan istri saya, gimana ini? Gimana ini? Biar enak gimana? Langkah yang kami lakukan ini karena berkaitan dengan konteks sosial yang ada di masyarakat tempat saya tinggal. Gimana yang kami lakukan? Oh, kayaknya kita perlu kumpulkan tetangga-tetangga terdekat, nggak sampai 40 rumah itu ya. Tetangga terdekat hanya depan, samping saja. Yang apa namanya? Yang terutama sebenarnya yang ingin kami panggil kan cuma yang berbaik hati menawari anak saya tontonan itu, nonton TV. Tapi kalau hanya beliau kan bisa sensi gitu ya. Akhirnya ada beberapa kita bagi sembako, macam-macam lah, biasa di tetangga di kampung basa-basi macam-macam. Wah, ini dapat rezeki apa ini Pak? Enggak, ini kami ini sudah lama kok tidak mengeluarkan sedekah ini. Memang nggak ada apa-apa, ya doakan mudah-mudahan bisa lebih rutin. Akhirnya bincang-bincang lagi, wah bukunya banyak. Iya nih, buku di rumah saya lumayan lah, walaupun nggak terlalu banyak, tapi ya berapa ya, saya nggak tahu. Pokoknya ada beberapa rak itu memang tidak ada hiasan, kecuali sekarang ada beberapa hiasan buku semua. Nah, sampaikan iya, memang kami ini pinginnya anak-anak senang baca buku, dan selain itu kami memang sengaja nggak beli TV. Daripada buat beli TV, mending buat beli sembako. Jadi dari situ nggak pakai menyampaikan apa namanya, makanya saya tuh kecewa. Jadi kan ngajak anak saya, manggil anak saya nonton, nggak pakai begitu. Karena kalau di masyarakat Jogja itu kan apa ungkapannya itu, saya nggak tahu ungkapan Jawanya itu. Artinya dengan begitu mestinya sudah punya perasaan sendiri. Nah, itulah yang kami lakukan. Tapi pada pokoknya ini hanyalah sebagai salah satu teknik saja. Poin pokoknya, poin awalnya ialah pandanglah mereka dengan pandangan yang lebih netral. Kalau tidak bisa, memandangnya dengan lebih baik. Dengan itu hati kita lebih tenang, bukan berarti membiarkan kesalahan, dan dengan demikian kita akan lebih mudah untuk mensikapi dan menyelesaikan masalah dengan tetangga-tetangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Sudah ada yang mau bertanya belum? Oh, sepertinya masih malu-malu. Kita kembali ke slide saja kalau begitu. Ini ada satu yang sebenarnya pertanyaannya agak kurang terkait dengan tema kita sekarang, tapi saya agak penasaran juga sebenarnya. Bagaimana cara istri Ustadz agar menjadi menantu idaman bagi orang tua Ustadz karena perbedaan budaya. Jadi ini lebih ke pertanyaan sebenarnya kepada istrinya Ustadz, tapi kira-kira Ustadz bisa menyampaikan biar istrinya Ustadz menjadi menantu idaman bagi orang tua Ustadz itu seperti apa ya? Idaman itu artinya belum terwujud ya. Karena itu saya berharap bahwa yang ada di hadapan saya adalah suami-suami yang baik, bukan suami idaman. Artinya kalau suami idaman pinginnya baik, ternyata kok gak kunjung-kunjung baik gitu ya. Tapi mungkin juga ada benarnya kalau istri saya masih menjadi menantu idaman gitu ya. Yakni itu pengingat buat saya, jazakumullah atas tegurannya. Iya, sama halnya kalau ada orang dibilang, wah kamu tuh sok alim marah. Mungkin memang kalau level beliau yang marah itu bukan. Kalau saya dibilang sok alim, betul sekali. Sok alim itu apa artinya? Kadang-kadang alim lebih banyak idahnya. Kemudian, wah sok alim, wah sampai bener deh. Aku punya sok alim. Biasanya malah gak alim, ini mas ketepaan rotor-rotor alim. Nah, sekali lagi, jadi apa yang perlu dilakukan?
Bingung juga saya kalau ditanya. Gimana ya? Apa yang dilakukan? Ya berlaku sebagaimana dia orang tuanya, kemudian berusaha memahami, dan semakin bertambah usia, semakin tua, maka semakin perlu untuk berbicara dengan orang tua dengan qaulan karimah. Satu hal lagi yang jangan dilupakan ialah berbuat kebajikan kepada orang tua termasuk mertua bukanlah dengan melakukan berbagai hal dan mengambil alih apa-apa yang orang lain tampak melihatnya sebagai kerepotan. Contohnya begini, ibu saya kalau ke rumah, ibu saya hobinya masak, senang sekali kalau masak. Nah, ketika pulang, ketika datang ke tempat saya, mengunjungi saya, maka itu artinya istri saya libur masak. Kenapa? Bukan memperalat mertua, tidak. Pernah juga ada yang negur istri saya, artinya kok malah dibiarkan. Lalu istri saya berusaha untuk karena mendapatkan materi di tegurannya bukan khusus pada istri saya itu ya. Dalam sebuah pengajian disebutkan termasuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Orang tuanya sudah tua tapi ketika datang ke rumah masih direpoti, masih disuruh bikinkan ini itu. Mendengar itu takut, lupa bahwa albir itu, kebajikan itu ialah segala sesuatu yang menjadikan orang tua kita senang hatinya. Nah, senang itu gimana? Yang membuat dia gembira, memberikan kesempatan kepadanya untuk melakukan apa-apa yang menyenangkannya. Jadi ya, ibu saya senang kalau misalnya pas ibu saya datang, lalu saya minta dibikinkan masakan-masakan zaman saya kecil dulu. Ibu saya senang kalau misalnya istri saya, Bu bikin cumi-cumi masak hitam, dan hanya dimakan berdua itu ya. Saya lihat itu sampai tangisi. Ini makanan apa ini? Nah, tapi karena pernah gagal paham tadi habis mengikuti pengajian, sehingga terjadi pergeseran pemahaman. Oh, berarti selama ini saya durhaka kepada orang tua, dalam hal ini mertuanya. Sehingga ketika ibu saya datang, udah bu, biar saya masak. Ibu saya rencananya 2 minggu di rumah, akhirnya belum seminggu minta pulang, nangis. Apa yang dilakukan kemudian? Nelpon saya. Mungkin awalnya sudah pengen ngomong ya, saya juga sendiri merasa ini ada yang nggak beres pada ibu saya ini, tapi ibu saya belum ngomong. Kalau saya paksakan malah nggak baik. Sudah saya antarkan pulang. Sekian hari kemudian nelpon, Alana, sambil menahan tangisnya. Wis tua iki be ibu, barangkali karena ibu sudah semakin tua. Bojomu tadinya gak kolu, istrimu jadinya jijik dengan karo masakan. Oh, istri saya kasih tahu. Nah, akhirnya bincang-bincang. Karena itu, mari kita kembali ke makna dasarnya. Kalau orang tua senang direpoti dan tidak merasa repot, kalau itu yang membuatnya bahagia, ya itulah yang dilakukan. Gitu ya. Ya itulah yang dilakukan. Intinya memberikan, mendatangkan segala sesuatu termasuk kesempatan kepada orang tua kita, hal-hal yang membuatnya berharga, hal-hal yang membuatnya menemukan kegembiraan. Ibu saya itu mungkin kalau ke Turki gitu atau ke tempat yang penuh dengan sayuran itu akan berbeda-beda. Ibu saya itu kalau kemana saja lihat daun-daun sudah berbeda-beda. Nah, dan suatu saat istri saya menyampaikan, Mas, buat diajak ke supermarket. Kenapa? Kok kasihan ibu? Oh, nggak apa-apa. Mas kok gak punya perasaan? Karena dia warga baru sebenarnya waktu itu, sekarang sudah lama. Saya kan anaknya, saya menang. Enggak, ibu saya masuk gitu.
jangan gitu, nanti khawatirnya ibu itu pengen sesuatu nggak berani bilang. Oke, saya ajak ke supermarket. Dan ketika diajak ke supermarket diwanti-wanti betul oleh istri saya, pilih yang ibu suka, jangan khawatir. Maka dua kalimat bukan, pilih yang ibu suka, jangan khawatir. Begitu masuk supermarket lihat daun mint berbinar-binar itu saya. Lihat lidah buaya itu besar-besar panjang-panjang gede-gede itu, wah semangat. Iki ketok enak, seperti enak. Dia ambil dua, sampai di rumah hanya dihilangkan durinya, yang lain dibersihkan, situs dipotong-potong itu. Campur daun mint, campur daun parsley gitu ya. Sebagiannya dibikin salad dan sebagainya lagi di jus. Saya lihat ini. Jadi saya mengatakan, Bu, kok ibu milih itu kenapa toh Bu? Kan banyak yang lain. Ya apa-apa Bu, jangan khawatir. Iya Mariana, namanya istri Mariana. Ibu itu lihat ini seneng langsung lupa yang lain. Nah, begitulah. Jadi dalam urusan ini memang memang intinya memberikan kesempatan kepada orang tua, melakukan untuk orang tua. Apakah orang tua itu orang tua kita sendiri atau mertua, untuk mendapatkan hal-hal yang menyenangkannya, hal-hal yang menenteramkannya, walaupun bagi kita terasa aneh, walaupun orang lain mengomentarinya, oh sama orang tuanya kok disuruh-suruh gitu ya. Itu kalau kasus tadi. Nah, adapun kalau kita kasihan, contohnya awal saya nikah ini, karena saya bagi ibu saya ini, saya anak, jadi cerita sedikit. Dari ibu saya anak satu-satunya. Karena itu kan berat sekali melepas anak itu kan, berat sekali. Dari bapak saya anak ke-7. Ada apa dibalik itu nanti lain ceritanya ya. Nah, jadi dari ibu saya anak satu-satunya, anak tunggal, tapi dari bapak saya anak ke-7. Saya sampai sekarang akrab dengan saudara-saudara saya yang lain, hanya beda ibunya. Cuma kadang-kadang orang merasa aneh, betul ini saudaranya, tuh, kok beda banget? Iya, karena manufakturnya berbeda. Nah, saya teruskan lagi. Kita tadi kok bicarakan tangan anak tunggal tadi apa urusannya tadi? Lupa ini ya. Wah, saya jadi kehilangan konteks tadi. Kita tadi mau membahas sesuatu berkenaan dengan ya menantu. Iya, cuma alur ceritanya dia, alur pembahasannya kok tiba-tiba jadi hilang berkenaan dengan memberikan kebahagiaan itu. Nah, oh iya, tentang walaupun bagi orang lain tampaknya itu kok sama orang tua kayak gitu. Ada pun kata kalau kita ini nggak kasihan, misalnya tuh itu awal nikah saya udah punya anak, belum punya mesin cuci. Ibu saya kalau pulang pinginnya mencucikan baju saya dan baju menantunya. Waduh, nggak diizinkan. Itu bisa membuat beliau merasa sedih. Tapi kalau diizinkan, kita tahu itu sangat bikin capek lah. Karena itu beli mesin cuci saat itu walaupun awalnya bukan prioritas, tetapi untuk alasan birrul walidain, kita yakin ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan barokah, maka ini didahulukan. Ya. Nah, jadi ringkasnya berkenaan dengan itu bukanlah apa yang perlu kita lakukan secara teknis, tetapi bagaimana kita mendatangkan hal yang menjadikan orang tua merasa dihargai, merasa diperlukan, merasa didengar, merasa diperhatikan, dan merasa dimuliakan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau Ustaz ini monggo Ustaz kalau mau. Ini juga ada satu pertanyaan menarik, karena kita tadi bicara tentang komunikasi antara suami istri, saling percaya, kemudian dengan mertua, orang tua, begitu.
Tapi saya juga tergelitik dengan pertanyaan ketika suami atau istri itu tidak terlalu banyak ngomong, jadi berefek pada jarangnya menghubungi orang tua atau mertua. Ini kadang kan mungkin ada yang mengalami seperti ini ketika suami atau istri itu cenderung pendiam, cenderung ini, sehingga pertanyaannya adalah bagaimana menyikapinya ketika suami atau istri ini pendiam, tetapi efeknya justru juga pada menjadi jarang begitu berkomunikasi atau menghubungi orang tua atau mertua gitu. Karena frekuensi komunikasi tadi juga Ustadz juga menyampaikan menjadi suatu hal yang penting. Monggo Ustadz, apa tuh? Iya, orang tua cenderung mengenali anaknya. Tetapi pada posisi semakin bertambah usia orang tua kita, semakin merasa perlu untuk sering diperhatikan dan diajak bicara oleh anaknya. Frekuensi itu masalah penjadwalan. Pendiam tidak ada hubungannya dengan frekuensi. Ada anak yang sangat cerewet dan tetap juga tidak pernah menghubungi orang tuanya. Kenapa? Karena kalau ada waktu senggang, dia lebih banyak menghabiskan waktu di grup-grup WA dari satu kamar ke kamar yang lainnya. Artinya ini soal prioritas kita. Tadi saya sampaikan di awal bahwa di saat kami masih sulit secara ekonomi, kami tetap menjadwalkan waktu-waktu, cuma tidak kaku. Kenapa? Karena kalau tiap hari Minggu nelpon itu sepertinya laporan rutin ASN kepada atasannya. Jadi intinya kita memang mengatur sehingga terasa bahwa ini betul-betul memberi perhatian, bukan untuk pura-pura, karena memang kami lakukan itu dalam rangka agar orang tua merasa diperhatikan oleh kami, gitu ya. Karena itu kami menjadwalkan, oh waktunya nelpon, oh waktunya komunikasi ke sana. Terus apa yang dibicarakan? Lah, walaupun saya ini tidak terlalu pendiam, dulu awalnya saya termasuk pendiam ketika saya masih SD sampai dengan SMP itu ya, sehingga dulu banyak yang tidak menduga saya bisa kemana-mana untuk berbicara maupun menulis, karena waktu itu orang mengatakan gong itu ditutup muni, gong itu dipukul bunyi, Fauzi itu ditutup terus muni, karena waktu itu mama saya berpikir dan sebenarnya sampai sekarang sulit untuk membuka pembicaraan dan sulit untuk berbahasa basi. Kenapa? Karena saya tanya, aku tanya berapa? Terus ngapain ya saya tanya gitu ya? Nah, walaupun kemudian ini dapat diatasi oleh pengetahuan bahwa itu memang perlu saya lakukan. Nah, maka menjadwalkan bicara belum tentu sudah punya bahan. Mosok tiap kali telepon gimana Haji, bagaimana kabar Haji, bagaimana kabarnya, masa setiap kali tanya mesti habis tanya apa kabar, itu mirip percakapan bahasa Inggris anak-anak di kampung itu, how are you today, I am fine thanks, and you, I'm also fine. Itu kan bukan percakapan, mengapalkan seolah-olah sedang bercakap-cakap. Jadi pernah kita nelpon, Assalamualaikum, waalaikumsalam, sedang apa kayak ini? Iya Ji, ini tadi cuma mau menelpon. Oh, ada apa Ki? Datang juga, cuma pengen menelpon. Jadi malah itu rasa senang. Oh, cuma pengen menelpon. Nah, ada yang mau disampaikan cuma pengen menelpon. Malah itu awalnya memang kita bingung juga mau bicara apa. Malah akhirnya senang juga. Ini menantunya menelpon bukan karena ada perlunya, memang cuma mau nelpon saja ya. Nah, jadi ini mungkin terpengaruh dari cara berpikir saya. Jangan merumit-rumitkan hal yang nggak rumit gitu loh. Ya, itu aja kira-kira. Jazakallah Ustaz, ini menarik begitu, karena memang berkomunikasi dengan mertua atau orang tua itu kadang kita saking hati-hatinya justru malah jadi diam begitu. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo. Ya. Ada? Minta tolong mic.
Mungkin bisa diceritakan nama dan dari mana dan langsung ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Manung, saya dari Wangkaninan. Yang saya ingin tanyakan, saya memiliki 2 anak usia sekolah sekarang. Kami ada rencana untuk memasukkan ke pesantren. Pada usia berapa sebaiknya anak bisa mandiri untuk bisa kita masukkan ke pesantren? Terima kasih. Iya, pertama usia berapa sebaiknya anak dimasukkan pesantren sebelum akil baligh. Kenapa? Karena memang memasukkan anak ke pesantren adalah dalam rangka agar begitu dia baligh, dia sudah betul-betul mampu menjadi mukallaf. Siapa mukallaf itu? Orang yang telah terkena tuntunan syariat, yang apabila dia melakukan dia mendapatkan pahala, dan apabila dia mengabaikan dia mendapatkan dosa. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan perkataan sebagian orang yang mengatakan bahwa tidak patut kita atau bahkan dilarang kita memasukkan anak ke pondok pesantren kalau anak belum mukallaf? Ini disebabkan salah dalam mengambil dalil, yakni dalil yang sering dipakai itu ialah dalil mengenai hak asuh anak. Apa itu? Tidaklah boleh seorang ayah, inna'udzubillah min dzalik, yang terjadi perceraian, memisahkan anak dari ibunya dalam arti mengambil hak asuh anak kepada dirinya, kepada ayah itu, sehingga terpisah dari ibunya. Adapun kalau anak itu belajar masuk pondok pesantren tidak masalah. Saya dan istri saya memilih untuk masukkan anak ke pondok pesantren. Ini anak nomor 1 sampai dengan nomor 5. Yang nomor 1 sudah lulus, sudah tidak di pesantren lagi. Yang nomor 2 sampai dengan nomor 5 ini masih di pesantren. Yang nomor 6 tahun depan, tahun ini lulus SD ini dia masuk pesantren. Yang nomor 7 dari kelas 1 SD sudah milih pesantren tempat nanti dia akan belajar di waktu SMP dan SMA. Apakah boleh sebelum SMP SMA? Jika memang anak itu telah memiliki kecakapan dalam mengurusi dirinya sendiri, dia sudah mumayyiz itu indikatornya mampu bersuci secara sempurna. Tetapi adanya indikator mampu bersuci dengan sempurna tidak secara otomatis menandakan bahwa dia sudah mumayyiz. Jika dia memang sudah mumayyiz, maka usia 7 tahun dapat dimasukkan ke pondok pesantren. Akan tetapi ada hal lain yang juga perlu diperhatikan. Mau usia 7 tahun, mau usia 12 tahun, ada hal yang perlu kita persiapkan betul, yakni kemauan anak, dorongan pada diri anak untuk belajar di pesantren. Jika anak itu memiliki arah yang jelas, apalagi memang memiliki keinginan kuat apa yang ingin dipelajari di pondok pesantren, maka kesulitan yang dia jumpai bukanlah derita. Itu bagian dari proses yang membahagiakan dia. Tetapi jika anak-anak itu hanya kita siapkan keterampilan fisiknya saja, sementara hasratnya, kemauannya, dan kemudian apa yang perlu dia capai, perlu dia kejar di pondok pesantren tidak kita persiapkan, maka pesantren akan menjadi penjara suci baginya. Persis seperti status Facebook anak-anak pesantren, anak-anak boarding school yang lagi libur pas mau kembali ke pesantren, saatnya kembali ke penjara suci. Tapi kalau anak-anak itu kita bangun orientasinya, kita tumbuhkan pada diri mereka melalui dialog. Catat, Nabi Ibrahim menyampaikan hal strategis dengan dialog. Bukan hanya mengatakan kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, tapi melalui dialog. Dialog ini cara yang memudahkan untuk menanamkan, menancapkan betul lebih kuat keinginan maupun hal-hal lain yang bersifat afektif dalam diri anak, termasuk keyakinan, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakallah. Monggo ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Silakan. Bapak-bapak? Tidak ada? Kita kembali karena ternyata kita masih punya waktu 15 menit. Jadi kita kembali ke slide dulu. Ini saya bacakan saja yang pertanyaan yang like-nya paling banyak ini. Jadi ini pertanyaan yang tadi siang, tapi like-nya 9. Bagaimana hukum tinggal bersama antara orang tua dengan anak angkat ketika anak angkat tersebut telah balik, terutama terkait tentang hijab dan aurat, Ustaz? Apa tuh? Anak angkat tidak mengubah status hukum, gitu ya. Dan inilah pelajaran dari anak angkat Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga setelah anak angkatnya Rasulullah ini bercerai dari istrinya, maka tidak mengapa bagi Rasulullah SAW untuk menikahi mantan istri dari anak angkatnya ini. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya hukum-hukum lain juga demikian, termasuk hijab, dia tetaplah kedudukannya sebagai orang lain. Itu sebabnya kalau mau mengambil anak angkat, sebaiknya dari keluarga terdekat yang dengan itu tidak ada masalah bagi kita, misalnya ponakan langsung ya, yang dengan itu tidak ada masalah bagi kita dalam urusan hijab, karena berlaku sebagaimana anak sendiri. Itu jadi kalau untuk anak angkat begitu. Kemudian yang lain, terhadap anak angkat kita juga memiliki kewajiban. Apa itu? Kewajiban untuk menyampaikan kedudukan yang sebenarnya, bahwa kita ini bukanlah orang tua kandungnya, tetapi kita menunjukkan betapa besar kita menyayangi, kita mengasihi mereka. Dalam beberapa kasus ketika ada orang bertanya kepada saya, nanti kalau anak saya, ini punya anak saya ini, kalau anak saya nanti lahir dari saya, itu masih lebih ringan daripada dia merasa dikibuli lalu lari. Kalau diberitahukan, yakinlah bahwa mengikuti tuntunan itu jalan kebaikan dan jalan yang penuh barokah. Kalau dia misalnya kaget, mungkin saat-saat awal dia kaget, tetapi penghormatannya, pemuliaannya kepada Bapak Ibu sekalian akan tetap ada pada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Ini satu pertanyaan terakhir karena ternyata ada perubahan sedikit dari teman-teman. Bisa tolong dijelaskan Ustaz tentang larangan memutus silaturahim? Misal jika teman melanggar syariat atau jika kita dekati, misalnya kita mendekati teman tersebut takut terpengaruh begitu Ustaz. Bagaimana solusinya menurut Ustaz? Suatu ketika ada yang berkirim WA kepada saya. Apa masalahnya? Dulu ketika masih SMA dia tak kenal agama. Setelah lulus SMA, masing-masing melanjutkan kuliah di tempat yang berbeda, sehingga yang satu ini yang kirim WA kepada saya akhirnya ngaji belajar agama dengan sungguh-sungguh, tapi hati tak dapat diingkari. Rasa suka yang dulu ada ketika ketemu bersemi kembali, muncullah CLBK, cinta lama bersemi kembali. Nah, padahal dia sudah punya beberapa anak, dan dia juga mengurusi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dakwah. Merasa bahwa yang dilakukan ini salah, ini dapat terjatuh pada maksiat pada Allah SWT, dia memutus komunikasinya. Apa yang terjadi ketika dia memutus komunikasinya? Si mantan ini mengatakan, kamu katanya tahu agama, kenapa kamu memutus tali silaturahmi? Nah, pertanyaannya, itu silaturahmi bukan? Bukan. Saya mengunjungi ibu saya bukan silaturahmi. Oh, nggak ada masalah apa-apa sih dengan ibu saya. Saya mengunjungi sepupu saya, mengunjungi paman saya, itu ziarah, berkunjung. Silaturahmi itu apa?
Pertama, masih ada hubungan nasab, ada hubungan kerabat, ya. Saya jadi ingat ada sahabat saya di Solo, neneknya orang Belanda, ini orang Arab, namanya Baraja, ya, neneknya orang Belanda. Sehingga ketika tahu saya ke sini, dia mengatakan, saya itu sebenarnya ingin silaturahmi dengan keluarga saya di sana, tapi saya kehilangan alamatnya di mana. Nah, ini namanya silaturahmi. Kenapa? Sudah terputus atau nyaris terputus. Apapun sebabnya, apakah karena jarangnya komunikasi, ataukah dulu antara buyut dengan buyut, antara mbah dengan mbah, antara orang tua ada konflik misalnya, sehingga terputus, menyambung kembali, itulah namanya silaturahmi. Nah, kalau saya ketemu begini dengan jenengan, bukan bude saya, bukan ponakan saya, ini bukan silaturahmi sebenarnya. Apakah nggak baik? Sangat baik, tapi pembahasannya berbeda, gitu ya, pembahasannya berbeda. Nah, itulah pentingnya kita tertib dalam menggunakan istilah dan dalam menggunakan dalil. Contohnya begini, Aisyah radhiallahu anha memang pernah, bukan hanya pernah, sebagaimana istri Rasulullah SAW yang lainnya, pernah mendampingi Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Tetapi mendampingi Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan dan saat itu sedang perang, bukan berarti Aisyah radhiallahu anha sedang traveling, ya. Karena itu nggak bisa disebut traveler. Saya ini tiap minggu, hampir pasti tiap minggu mesti naik pesawat, mesti pergi kemana-mana. Tapi bukan berarti saya itu traveler. Kenapa? Karena saya datang ke suatu tempat bukan dalam rangka rihlah, tapi dalam rangka safar, dalam rangka melakukan perjalanan. It's a journey, it's a trip. Nah, ini perjalanan untuk melakukan sesuatu yang kadang-kadang saya malah nggak tahu di sana ada apa aja. Saya sering ke Jakarta, tapi tolong jangan ditanya Jakarta Gang 9 itu ada di mana, karena saya nggak ngerti. Yang saya hafal adalah Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3, toiletnya di mana. Nah, itu saya tahu. Kenapa? Karena itu yang saya akrabi gitu. Nah, ini contoh-contoh sederhana. Ketika kita serampangan dalam mengambil istilah, maka akibat berikutnya akan salah juga dalam memahami konsep. Jadi kalau kita mengunjungi paman kita itu sangat baik, mengunjungi keponakan kita, mengunjungi adik kandung kita atau saudara seayah itu sangat baik, dan tidak ada masalah antara kita dengan dia, itu saja bukan silaturahmi, itu ziarah. Cuma di kampung kita kan terlanjur, kampung kita wabil khusus selain di Jombang Mojokerto ya, karena saya dulu kalau bilang kepada guru saya, misalnya Gus atau misalnya Pak, nanti malam ada di rumah, saya ingin ziarah. Paham, artinya mau berkunjung. Tapi begitu saya di Jogja, saya mengatakan mau ziarah. Bahaya itu, Ustaz. Rumah samu mati Pak. Nah, kamu kira udah mati apa saya? Nah, kata-kata yang sama menimbulkan persepsi yang berbeda karena maknanya sudah bergeser dari makna aslinya. Karenanya kalau misalnya hubungan teman tadi berbeda, kita tidak kita tidak intens komunikasi dengan memutus pertemanan, apalagi silaturahmi, ya. Jadi tadi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan silaturahmi, termasuk kita berkumpul di sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan silaturahmi. Adapun kalau kemudian dari sini lalu yang saling berjauhan itu besanan, itu juga bukan silaturahmi, meskipun itu termasuk hal yang baik juga. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz, ini mohon maaf sekali pertanyaan terakhir, jadi yang akan kita bahas, waktu juga sudah menunjukkan dan sudah dikode oleh panitia. Mungkin terakhir sekali Ustaz, penghujung, karena kita sudah di hari kedua, kita sudah melalui 4
kurang lebih 4 fase hidup ya. Kemarin mulai dari sebelum nikah, kemudian pasangan baru, tadi kita melihat bagaimana berdiskusi bagaimana tentang orang tua, mertua, kemudian yang terakhir ini kita berdiskusi tentang bagaimana dengan lingkungan yang lebih besar lagi, dengan keluarga besar, dengan tetangga, begitu. Mungkin Ustadz ada semacam closing statement yang bisa kita pikirkan atau kita jadi renungan atau mungkin jadi bahan bawaan kita ketika mungkin Bapak Ibu naik kereta NS atau mungkin naik bus ke rumah masing-masing. Apa tuh Ustadz? Jumatan itu seminggu sekali. Sholat Id hanya 2 kali setahun. Itu memang mewah, penuh gebiar, wah, ada seremoninya. Tetapi yang menentukan kebaikan kita bukan pada Jumatannya, bukan pada Jumatan nggak penting, itu wajib, dan juga bukan pada sholat Id yang lebih gebiar lagi. Yang menentukan adalah 5 waktu kita. Begitu pula halnya dengan kajian-kajian, dengan pembahasan-pembahasan ini. Saya datang ke sini ibaratnya sholat Id. Yang lebih perlu lagi ialah kajian-kajian yang sifatnya teratur, yang sifatnya tertib, sehingga misalnya contoh hak-hak tetangga, kalau itu dikaji secara lebih teratur, misalnya sepekan sekali atau 2 minggu sekali, maka kita akan lebih dapat memahami, melaksanakan agama ini dengan tepat. Kemudian yang kedua, segala sesuatu yang mengiringi kebaikan maka Allah Ta'ala akan baguskan. Maka hendaklah kita berusaha sejauh apapun kita ada di kebaikan, kita berusaha agar kita melakukan sesuatu dalam rangka kebaikan. Seekor anjing dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan anjing ini menemani Ashabul Kahfi. Seorang pelacur, padahal zina adalah dosa yang sangat besar, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesungguhannya untuk menolong seekor anjing yang sedang kehausan. Sebaliknya, Bal'am bin Baurah, doanya tak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ujungnya menjadi ahli neraka karena di ujung hidupnya dia menggadaikan doanya untuk sesuatu yang mungkar. Nah, yang berikutnya lagi, marilah kita berusaha untuk senantiasa berbenah memperbaiki diri sejauh apapun kita dari kebaikan. Ukurannya bukanlah sebaik apa, tetapi ukurannya adalah sesungguh-sungguh apa, sebesar apa keinginan kita untuk berbenah memperbaiki diri. Seorang pembunuh sudah 99 yang ia bunuh, besar sekali dosanya. Ia datang ke seorang pendeta bertanya apakah masih dapat diampuni dosanya. Tidak, dia bunuh juga pendeta itu. Kemudian dia datang ke yang lainnya dan dikatakanlah kepadanya, datanglah kamu ke satu tempat, satu kampung, satu negeri, jika kamu benar-benar ingin bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tempuh perjalanan, belum sampai di kampung itu, artinya belum berubah dia sedang perjalanan menuju perubahan, dan dia mati sebelum mencapai kampung itu, Allah Ta'ala masukkan ke dalam surganya. Dari sini pelajarannya adalah marilah kita berusaha untuk melakukan perubahan walaupun tampaknya sia-sia, karena sesungguhnya tidak ada yang sia-sia bersama dengan kesungguhan untuk berubah menjadi lebih baik terhadap apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.